Melanjutkan alur cerita Donghua Stellar Transformation Season 5 versi novelnya, sebelum itu bantu subscribe. Segera Kaisar Yu dan Suetianya sampai pada kesimpulan bahwa Qin Yu bersembunyi di rumah abadi King Yu. Lagi pula dalam situasi sebelumnya di mana ruang terdistorsi sama sekali tidak mungkin bagi seseorang untuk melarikan diri dengan menggunakan teleportasi besar. Di kedalaman bawah tanah Blue Snow Star, Kaisar Yu dan Suetianya berdiri di tengah lava. Lava yang menderu paling banyak hanya bisa mendekati mereka 1 inci. Entah itu pakaian atau rambut panjang yang berkibar lahar tidak dapat mendekati mereka sedikitpun. Kedua pria ini berdiri tak bergerak. Mereka menggunakan kesadaran abadi dan iblis mereka untuk dengan hati-hati mencari di setiap sudut, setiap gunung, setiap batu, setiap pasir, setiap debu dan bahkan setiap titik di dalam uap. Pada awalnya Kaisar Yu dan Suetianya sangat tenang. Mereka tidak percaya bahwa seseorang yang bahkan belum mencapai tingkat kaisar dapat melarikan diri. Mereka dengan hati-hati memeriksa semuanya dan memiliki keyakinan penuh bahwa mereka bisa menangkap Qin Yu. Namun setelah setengah hari Kaisar Yu dan Suetianya sama-sama memiliki ekspresi khawatir. Setelah seharian penuh wajah Kaisar Yu dipenuhi dengan ekspresi heran. Dia memandang Suetianya yang ada di sebelahnya. Suetianya, apakah Anda berhasil menemukannya? Suetianya berbalik dan menatap Kaisar Yu. Tidak Feng Yu, jika bukan karena kamu menggangguku aku pasti sudah membunuh Qin Yu. Kata-kata Suetianya mengandung sedikit kemarahan. Lukisan dewa menyihir dan atlas 10.000 binatang sudah dalam genggamannya. Namun karena Kaisar Yu dia tidak berhasil mendapatkannya. Kaisar Yu menderu dingin, dia sudah mengirim orang untuk memantau Qin Yu kembali ketika dia masih di Maple Moon Star. Di antara semua pemain top alam abadi dan iblis dia pasti yang pertama menemukan Qin Yu. Jika seseorang membandingkan kepahitan yang dirasakan di dalam hatinya maka Kaisar Yu merasakan kepahitan yang paling besar. Suetianya, harta di tingkat lukisan dewa menyihir dan atlas 10.000 binatang bukanlah sesuatu yang mudah didapat. Hanya dengan bekerja sama dan menangkap Qin Yu kita akan memiliki harapan untuk mendapatkan lukisan dewa menyihir dan atlas 10.000 binatang. Mendengar kata-kata Kaisar Yu, Suetianya mengerutkan kening. Dia lalu mengangguk dan berkata, namun bagaimana kita menemukannya? Kaisar Yu sedikit tertawa, dia berkata, yakinlah dalam keadaan sebelumnya tidak mungkin bagi Qin Yu untuk melarikan diri menggunakan teleportasi besar. Satu-satunya metode yang dia miliki adalah memasuki King Yu Immortal Mansion. Suetianya mengangguk setuju. Adapun penghalang ilusi dari King Yu Immortal Mansion saya telah mengalaminya sebelumnya ketika Kaisar Abadi Ni yang masih hidup. Meskipun itu dianggap sangat dalam, itu tetap tidak mungkin untuk lolos dari deteksi saya, tapi kami masih belum menemukannya. Suetianya menyela. Kaisar Yu mengangguk, dia berkata dengan sungguh-sungguh, itu benar, kami berdua mencarinya dengan cermat tetapi masih tidak menemukan apapun. Maka hanya ada satu kemungkinan, Kaisar Ni yang telah memperbaiki penghalang ilusi. Benar, itulah satu-satunya pembenaran yang mungkin, kata Suetianya setuju. Bagaimana mungkin Kaisar Yu dan Suetianya membayangkan bahwa Qin Yu memiliki artefak ilahi tipe saku spasial yang bahkan orang bisa masuki. Bagaimanapun bahkan Kaisar Yu belum pernah bertemu atau mendengar tentang artefak ilahi seperti itu sebelumnya. Mereka tidak pernah percaya bahwa Qin Yu akan mendapatkan artefak ilahi yang luar biasa. Bahkan jika penghalang ilusi ditingkatkan dan kita tidak dapat menemukannya, satu hal yang pasti bahwa Qin Yu pasti masih dalam lingkungan kita. Kaisar Yu menyimpulkan. Mata Suetianya berbinar. Pada saat yang hampir bersamaan Suetianya dan Kaisar Yu sama-sama melepaskan domain masing-masing. Semua lava dan biji dalam jarak beberapa ratus mil dari mereka mulai bergetar. Mereka sudah berada dalam domain kedua pakar hebat itu. Bahkan setitik lava terkecil pun hancur menjadi ketiadaan. Bahkan biji yang paling keras pun tersentak menjadi ketiadaan.
Jika di antara bahan-bahan itu adalah objek yang telah diubah oleh King Yu Immortal Mansion, maka itu sama sekali tidak akan dihancurkan. Mereka tidak sedang menyelidiki melainkan menggunakan metode eksklusi. Dalam sekejap mata area yang mengelilingi mereka beberapa ratus mil praktis berubah menjadi kehampaan. Yang tersisa hanyalah biji yang sangat kecil. Ada satu. Kaisar Yu membalik tangannya dan biji yang tidak terkejut menjadi ketiadaan menuju ke arahnya. Milikku. Suetianya memperhatikan batu yang sangat kaku pada saat yang hampir persis sama. Dia juga mengirimkan energi seperti cakar untuk menangkap biji itu. Kedua energi tersebut menangkap biji tersebut pada saat yang bersamaan. Mereka memperebutkan biji. Bang biji kecil yang sedang bertarung dan ditarik oleh dua energi berbeda meledak terbuka. Jadi itu benar-benar batu sulfur. Kaisar Yu menghela nafas dan tersenyum. Suetianya juga memiliki senyum yang mengejek diri sendiri. Namun mereka mengira bahwa batu sulfur adalah apa yang telah diubah oleh King Yu Immortal Mansion. Apa yang baru saja terjadi telah menunjukkan kepada mereka bahwa itu bukan rumah abadi King Yu. King Yu Immortal Mansion of Immortal Emperor Ni yang agung, bagaimana mungkin bisa semudah ini dihancurkan? Suetianya selamat tinggal, kata Kaisar Yu sambil menangkupkan tangannya dengan hormat. Suetianya menjawab dengan acuh tak acuh. Pamitan keduanya berubah menjadi dua sinar cahaya pada saat bersamaan dan ditembakkan dari bawah tanah. Sementara mereka meninggalkan bawah tanah, tak satu pun dari mereka meninggalkan Blue Snow Star. Itu karena mereka berdua yakin bahwa King Yu bersembunyi di sudut tertentu dari Blue Snow Star. Kedua ahli super sama-sama tinggal di Blue Snow Star. Kesadaran abadi dan kesadaran iblis mereka juga telah sepenuhnya menutupi bintang salju biru. Mereka melanjutkannya tanpa henti bahkan untuk sesaat. Setelah King Yu keluar dari King Yu Immortal Mansion, kedua pria ini pasti akan menemukannya. Lava menyembur keluar dari tanah terbuka yang retak. Banyak dari mereka bahkan langsung dibuang ke sungai. Akhirnya mereka berubah menjadi bebatuan sedingin es. Adapun realem Jianglan King Yu itu telah berubah menjadi setetes lahar dan kemudian mengalir ke sungai. Mengikuti pergerakan sungai, realem Jianglan King Yu berubah menjadi setitik pasir biasa dan tenggelam ke dasar sungai. Terakhir kali rumah abadi King Yu ditemukan oleh Kaisar Iblis level 7 iblis darah berambut putih Sui Yileng. Itu karena titik di mana King Yu Immortal Mansion berubah menjadi tidak pecah di bawah energi ledakan Sui Yileng juga tidak bisa bergerak. Begitulah cara Sui Yileng berhasil menemukannya sebagai hal yang tidak biasa. Namun kali ini King Yu mengubah alam Jianglan menjadi sama dengan lahar. Itu mengikuti lahar dan menyembur ke tanah dan ke sungai. Adapun Suetianya dan Kaisar Yu mereka baru mulai mencari menggunakan domain peledak mereka setelah seharian penuh. Pada saat itu realem Jianglan King Yu sudah berada di dasar sungai. Dalam ruang lapisan pertama alam Jianglan, tanah alam Jianglan dipenuhi dengan tanah tak terbatas. Karena jumlah elemental spirit energi yang melimpah, tanaman dan bunga mulai tumbuh di tanah dan mengisinya dengan kekuatan hidup yang tak terbatas. King Yu saat ini sedang berdiri di padang rumput alam Jianglan saat ia menyaksikan ruang tak terbatas dari alam Jianglan. King Yu yakin bahwa dengan temperamen Suetianya dan Kaisar Yu mereka pasti tidak akan pergi begitu saja. Dia yakin mereka akan berada di luar dan terus memeriksa planet ini dengan cermat. Selanjutnya King Yu juga bisa merasakan aliran kesadaran abadi dan kesadaran iblis terus-menerus melewati bagian atas setitik pasir yang telah berubah menjadi alam Jianglan. Fungsi transformasi alam Jianglan benar-benar luar biasa. Bahkan ketika Kaisar Yu dan Sui Yileng bergandengan tangan, mereka masih tidak dapat menentukan lokasi alam Jianglan. Kesadaran abadi dan kesadaran iblis mereka telah melewati dan mencari setitik pasir yang alam Jianglan sudah berubah menjadi beberapa kali. Namun mereka tetap menganggapnya sebagai setitik pasir biasa. Saya benar-benar tidak cukup berhati-hati.
Qin Yu mulai mengingat apa yang telah terjadi dalam periode waktu ini dan kemudian menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Kaisar abadi tingkat 8 Kaisar Iblis level 8. Kedua pemain top itu terus mengawasi di luar. Namun Qin Yu tidak terlalu keberatan jika dia menahan energi jiwanya dan mengasimilasinya sepenuhnya ke dalam meteoric tear dan pada saat yang sama tidak menggunakan energi internalnya. Bahkan Kaisar Yu dan Suetianya pasti tidak akan bisa merasakannya. Jika energi tubuh saya tidak bergerak, Kaisar Yu dan Suetianya tidak akan dapat menemukan saya. Namun jika saya meninggalkan alam Jianglan dan keluar dari Blue Snow Star, dapatkah saya terus-menerus tidak menggunakan energi saya? Qin Yu menjadi sedikit khawatir. Apa yang harus saya lakukan jika saya harus pergi sekarang dan mencoba melewati planet pemindah ke alam abadi? Itu tidak realistis. Mungkinkah saya harus memutar melalui alam iblis? Qin Yu sedang merenungkan di dalam hatinya. Dia sama sekali tidak pernah mempertimbangkan untuk menggunakan teleportasi besar dan teleportasi langsung ke alam abadi. Ada jarak yang sangat jauh antara dua bidang bintang tanpa ada planet. Jarak ini begitu besar sehingga melampaui panjang seluruh galaksi. Meskipun tidak ada planet besar di dalam ruang kosmik ini, ia memiliki sejumlah energi yang menakutkan dan berbahaya. Untuk menggunakan teleportasi besar secara langsung untuk bergerak maju, bahkan jika itu adalah Kaisar Yu atau Suetianya, mereka masih tidak berani melakukan hal gila seperti itu. Qin Yu secara tidak sadar telah menolak ide ini. Saat ini hanya ada dua jalan yang aman di depan Qin Yu. Yang pertama, segera setelah keluar lakukan teleportasi besar ke planet lain. Setelah itu ubah penampilannya dan lanjutkan melewati alam iblis dan ambil jalan memutar besar ke alam iblis. Yang kedua, tunggu sampai Kaisar Yu dan Suetianya kehabisan kesabaran dan mulai percaya bahwa Qin Yu telah meninggalkan Blue Snow Star. Saya lebih baik menentukan teknik menyerang saya terlebih dahulu dan kemudian mempertimbangkan jalan mana yang harus diambil. Qin Yu mengayunkan kepalanya. Dia memutuskan untuk sementara tidak memutuskan metode mana yang akan pergi. Dia memutuskan untuk pertama kali menangani masalah teknik menyerang selama pertempuran. Teknik menyerang itu adalah titik lemah Qin Yu. Selama pertempuran melawan Yu Qingzi dan Kaisar Abadi Qian Qi, bahkan pada pertempuran melawan Sui Yileng Zibai dan Kaisar Iblis Sui, Qin Yu merasa bahwa dia memiliki masalah dengan serangannya. Terutama setelah Qin Yu melihat pertempuran besar Ao Wuming melawan Sui Yileng dan Zibai, juga pertempuran Kaisar Yu melawan Suetianya. Qin Yu bahkan lebih yakin bahwa ia memiliki masalah dengan teknik menyerangnya. Serangan orang lain sangat kuat dan bahkan mengandung kekuatan serangan yang sangat kuat. Bagaimana dengan Qin Yu? Sepertinya dia hanya bisa mengandalkan kecepatannya dan tubuhnya yang hampir tidak bisa dibunuh untuk melawan lawannya sambil mempertaruhkan nyawanya. Itu benar, dia memiliki Divine Armor dan Life Elemental Energy, sangat sulit bagi orang lain untuk membunuhnya. Pedang ilahinya Skypiercer mampu membunuh Kaisar Abadi tingkat 1 atau 2. Namun metode serangan jenis ini hanyalah metode menyerang sederhana yang memanfaatkan poin kuatnya. Metode penyerangannya masih pada tingkat ahli fana dari benua Qianlong. Itu masih di level pembudidaya biasa. Metode menyerangnya bukanlah sesuatu yang akan digunakan Dewa Emas, juga bukan sesuatu yang akan digunakan Kaisar Abadi. Fondasi Qin Yu kokoh. Jiwanya diperkuat oleh air mata meteorik. Tubuhnya hampir tidak bisa dibunuh. Dan dia bahkan memiliki armor ilahi untuk pertahanan. Untuk serangan dia memiliki Divine Sword Skypiercer. Qin Yu memiliki kekuatan dan senjata. Hanya saja kekuatan serangannya tidak bisa sepenuhnya meledak. Qin Yu memiliki semacam keinginan. Dia ingin menciptakan teknik serangan yang menjadi miliknya dan cocok untuknya. Semacam teknik yang mampu memanfaatkan semua kekuatan serangannya. Teknik serangan yang akan memungkinkannya untuk mengeksekusi kekuatan terbesar.
Misalnya jika dia memiliki kekuatan serangan 100, Qin Yu ingin menciptakan teknik serangan yang paling cocok untuknya dan meningkatkan kekuatan serangannya menjadi 1000 atau bahkan lebih tinggi. Di dalam alam Jianglan, Qin Yu sepenuh hati dalam keadaan mencoba untuk menciptakan teknik serangannya sendiri. Waktu berlalu Qin Yu mengingat semua adegan masa lalu, terutama adegan di mana semua ahli itu bertarung satu sama lain. Dua pertempuran terpenting yang dia ingat adalah pertempuran Sue Tiannya melawan Kaisar Yu, Ao Huming melawan Sue Yileng dan Zibai. Qin Yu terus mengingat adegan di mana para ahli bertempur. Itu karena meskipun kesadaran abadi yang sensitif tidak melihat setiap gerakan pertempuran mereka itu masih berhasil melihat sebagian darinya. Setelah penelitian dan studi terus-menerus, kadang-kadang Qin Yu menjadi bersemangat saat masih kecil mendapatkan mainan baru. Kadang-kadang dia akan menampilkan senyuman yang paling sederhana dan jujur setelah menyadari teknik menyerang yang mendalam. Pemahaman Qin Yu terhadap pertempuran meningkat dengan kecepatan yang mencengangkan. Akhirnya Qin Yu memahami mengapa sejumlah besar ahli ingin pergi dan menonton pertempuran ahli tingkat kaisar. Alasan paling penting adalah karena mereka ingin mencapai kesadaran dari serangan ahli tingkat kaisar dan maju ke dunia baru. Meskipun ranah jiwa Qin Yu tinggi, tetapi ranah jiwanya bukanlah sesuatu yang ia peroleh melalui kesadaran, bukan sesuatu yang secara bertahap dipahami dan meningkat melalui berlalunya waktu seperti ahli lainnya. Ranah jiwanya dicapai melalui kultivasi konstan melalui berlatih teknik 3 jiwa 9 perbaikan dari air mata meteorik. Dia terus mengeksekusi segel tangan yang berisi kemampuan luar biasa, sehingga secara alami dia tidak menyadari bahwa meskipun metode pelatihan seperti itu dapat membangun fondasi yang kuat, dia tidak pernah benar-benar memahami tingkat jiwanya. Jadi meskipun ranah jiwa Qin Yu saat ini telah mencapai lapisan 3 ranah jiwa bumi, teknik serangannya masih sangat rendah. Dia paling banyak di tingkat dewa surgawi. Ketika tingkat teknik serangan rendah, efisiensinya secara alami juga rendah. Karena jumlah orang yang dia lawan meningkat, Qin Yu secara alami merasa bahwa ada masalah dengan teknik menyerangnya. Ranah jiwa Qin Yu adalah tingkat yang sangat tinggi dan dia mengingat adegan pertarungan ahli. Qin Yu memahami hal-hal dalam urutan terbalik sehingga kecepatan pemahamannya secara alami lebih cepat. Dengan demikian teknik serangan Qin Yu sendiri juga secara bertahap dibentuk. Serangan ahli sejati didasarkan pada kondisi yang paling cocok untuk mereka. Seiring waktu berlalu Kaisar Yu dan Sue Tiannya yang masih berada di bintang bulan biru masih terus mengawasi planet ini dari dekat. Namun Qin Yu saat ini tenggelam dalam kebahagiaan mencapai pemahaman yang benar dari setiap lapisan alam jiwanya. Di dalam alam Jianglan Qin Yu tidak dapat merasakan berlalunya waktu. Hal ini menyebabkan Qin Yu berada pada keadaan bersemangat. Dalam keadaan seperti itu Qin Yu dipenuhi dengan antusiasme, energi melonjak ke depan seperti fata morgana. Qin Yu melayang tanpa henti. Masing-masing energi itu sangat cepat dan juga sangat kuat. Mendadak Qin Yu tiba-tiba berhenti. Pada saat ini Qin Yu memiliki ekspresi yang tidak dapat digambarkan. Dari mulai memahami alam sampai sekarang Qin Yu tiba-tiba menemukan bahwa teknik jari 18 bentuk yang telah dia buat sebelumnya perlu dibuang, karena teknik jari yang dia buat baru-baru ini tidak cocok untuknya. Hal ini menyebabkan Qin Yu merasa sedikit kesakitan tetapi juga kegembiraan. Karena Qin Yu akhirnya mengerti apa itu domain. Domain keterampilan luar biasa yang dimiliki oleh para ahli tingkat kaisar. Jika seseorang tidak mengerti apa itu maka itu akan tampak menjadi misteri yang mendalam. Namun begitu seseorang memahaminya itu sebenarnya sangat sederhana. Jadi dunia sebenarnya seperti ini. Ruang kosmik tak terbatas berisi aturan dan regulasi khususnya. Setiap energi, setiap keberadaan semuanya memiliki alasan keberadaannya sendiri. Qin Yu melihat setiap ruang di alam Jianglan. Sebelumnya Qin Yu tidak pernah melihat ruang kosmik lebih dari ruang kosmik itu. Namun untuk Qin Yu saat ini,
ruang kosmik berisi aturan dan regulasi khasnya sendiri. Aturan dan regulasi itu sangat mendalam dan misterius. Qin Yu saat ini hanya berhasil merasakan keberadaannya. Adapun untuk memahaminya itu tidak mungkin. Namun dengan hanya merasakan keberadaannya itu sudah cukup bagi Qin Yu untuk mengeksekusi domain. Sepertinya teknik jari 18 bentuk juga dianggap sangat rumit dan merepotkan. Teknik serangan sungguhan hanya membutuhkan beberapa jenis. Serangan domain fusi adalah serangan sebenarnya milik para ahli. Qin Yu menutup matanya, kesadaran abadi dan energi di dalam dirinya mulai mengisi udara di sekitarnya. Aspek terpenting bagi seseorang untuk menyadari domain adalah sejauh mana jiwa seseorang dan ruang kosmik berada dalam kesesuaian. Meskipun tingkat jiwa Qin Yu hanya di lapisan ketiga dari alam jiwa duniawi, tetapi dengan bantuan dari air mata meteorik ia mampu mengeksekusi domain. Dalam area seluas 100 mil dari Qin Yu, ruang tetap tenang seperti dulu. Namun tersembunyi di bawah permukaan adalah untaian energi lubang hitam. Energi lubang hitam Qin Yu telah berasimilasi ke setiap tempat dalam ruang jangkauan domainnya. Qin Yu mampu membatasi pergerakan lawan-lawannya dan bahkan bisa tiba-tiba menyerang lawan-lawannya. Kembali ketika Qin Yu melawan Yu Qingzi. Yu Qingzi justru menggunakan langkah ini untuk membatasi gerakan Qin Yu dan mengganggu pola serangannya. Setelah memahami domain, pemahaman Qin Yu terhadap pertempuran sekali lagi meningkat satu lapisan. Di puncak Gunung Blue Snow Star, seorang yang mengenakan pakaian putih dan satu lagi mengenakan ungu Suetianya dan Kaisar Yu berdiri di puncak gunung. Kakak Sue, sudah 5 tahun. 5 tahun ini kami telah memeriksa dengan cermat setiap lokasi Blue Snow Star. Meskipun kami berhasil menemukan beberapa hal menarik lainnya, kami benar-benar tidak dapat menemukan jejak Qin Yu, kata Kaisar Yu dengan senyum lembut. Suetianya juga memiliki senyum acuh tak acuh. Pertarungan yang mereka lakukan di Blue Snow Star menyebabkan hubungan di antara mereka menjadi sedikit tegang dan mereka hampir menjadi musuh. Namun dalam 5 tahun ini tak satu pun dari mereka berhasil menemukan Qin Yu. Untuk waktu yang lama mereka telah menggunakan kesadaran abadi dan kesadaran iblis untuk menutupi seluruh Blue Snow Star. Sekarang kedua ahli hebat itu mulai merasa lelah. Lagi pula mereka tidak berada di lokasi pelatihan pengasingan di mana mereka dapat berlatih selama beberapa tahun sekaligus. Setiap saat mereka harus memantau planet dengan cermat. Mereka memiliki perasaan bahwa mungkin mereka telah kehilangan Qin Yu. Karena keduanya adalah pecundang, mereka mulai berempati satu sama lain dan menyebabkan hubungan di antara mereka menjadi jauh lebih baik. Saudara Feng Yu, saya tidak bisa menunggu lagi. Siapa yang tahu apakah Qin Yu akan memutuskan untuk tinggal beberapa ratus atau bahkan ribuan atau 10.000 tahun di Qin Yu Immortal Mansion, kata Suetianya sambil tersenyum. Kaisar Yu juga memiliki senyum pahit. Itu benar, siapa yang tahu berapa lama Qin Yu akan tinggal di Qin Yu Immortal Mansion, bahkan sekarang mereka berdua masih percaya bahwa Qin Yu berada di rumah abadi Qin Yu. Brother Sue, saya memiliki banyak hal penting dan juga tidak dapat terus berada di Blue Snow Star. Aku akan segera kembali ke alam abadi dan mengirimkan 1 atau 2 ahli tingkat kaisar ke bintang salju biru ini untuk terus mengawasinya, kata Kaisar Yu sambil tersenyum. Aku akan melakukan hal yang sama. Bintang salju biru hanya sebesar ini, Qin Yu masih belum mencapai tingkat kaisar. Mengirim seorang ahli tingkat kaisar iblis di sini akan lebih dari cukup untuk memantau seluruh bintang salju biru. Begitu dia muncul kembali, dia pasti akan terdeteksi, kata Suetianya dengan kepastian mutlak. Bahkan sekarang kedua pria ini masih tidak tahu tentang sensitivitas kesadaran abadi Qin Yu. Hanya saja saya takut mereka mungkin tidak memiliki kesabaran untuk terus mengawasi, desah Kaisar Yu. Bahkan Kaisar Yu dan Suetianya, 2 ahli hebat, merasa lelah setelah memantau selama 5 tahun berturut-turut. Jika level 2 atau 3 ahli abadi dan iblis datang dan memantau,
maka diperhitungkan bahwa mereka harus beristirahat untuk waktu yang lama setelah pemantauan selama 1 tahun, Suetianya berkata tanpa peduli. Setelah mereka pantau dalam jangka waktu tertentu, mereka bisa istirahat selama 10 hari hingga setengah bulan lalu terus memantau. Qin Yu bahkan belum berada di tingkat kaisar, sangat mustahil baginya untuk merasakan pengawasan ahli tingkat kaisar. Saya tidak percaya bahwa dia akan muncul kembali pada waktu yang tepat, di mana tidak akan ada yang mengawasinya. Benar, sebelum Qin Yu mencapai tingkat kaisar dia tidak bisa merasakan pengawasan ahli tingkat kaisar. Kaisar Yu berkata setuju. Ini adalah harapan terbaik bahwa Kaisar Yu dan Suetianya harus menangkap Qin Yu. Sayangnya harapan mereka benar-benar cacat. Jika Qin Yu benar-benar seberuntung dan keluar, tepat ketika orang-orang kita sedang beristirahat, maka kita hanya bisa mengakui bahwa dia sangat beruntung. Untuk menjadi seberuntung itu hanya bisa dikatakan, bahwa surga membantunya dan bahwa lukisan dewa penyihir akan sementara tidak dapat diakses oleh kita, kata Suetianya dengan senyum lembut. Bahkan jika Qin Yu berhasil lari ke alam abadi, saudara Feng Yu masih memiliki harapan yang sangat besar. Bagaimanapun di alam abadi pengaruh saudara Feng Yu sangat besar. Kaisar Yu hanya tersenyum tanpa mengatakan apapun. Baiklah saudara Feng Yu, orang-orang yang aku kirim telah tiba di Blue Snow Star, selamat tinggal. Aku juga akan meninggalkan Blue Snow Star, selamat tinggal. Kedua ahli teratas berpisah. Apa yang harus mereka lakukan sekarang adalah memberitahu orang-orang, bahwa mereka telah mengirimkan aura energi dan jiwa Qin Yu. Bagaimanapun Kaisar Abadi dan Kaisar Iblis yang datang belum pernah bertemu Qin Yu sebelumnya. Jika seseorang belum pernah bertemu orang itu sebelumnya tetapi masih ingin mengenali orang itu, maka ada 2 metode. Metode pertama adalah melalui sleep giok. Seseorang dapat memasukkan gambar orang lain ke dalam sleep giok. Orang lain akan tahu bagaimana orang itu terlihat hanya dengan melihat sleep giok. Namun ini hanya tampilan. Begitu penampilan orang itu berubah, maka mereka tidak dapat menentukan siapa mereka lagi. Metode kedua adalah meniru aura orang tersebut sehingga bisa ditanamkan ke dalam pikiran orang lain. Apa yang akan dilakukan Kaisar Yu dan Suetianya adalah persis meniru aura Qin Yu untuk menanamkannya ke dalam pikiran bawahan mereka. Tentu saja metode kedua tidaklah sempurna. Itu karena tiruan dari aura bagaimanapun juga adalah tiruan dan sama sekali tidak bisa persis sama. Pengetahuan tentang aura Qin Yu kepada Kaisar Abadi dan Iblis yang tiba akan menyimpang dari orang yang sebenarnya. Kaisar Abadi dan Iblis yang tiba juga tahu tentang ini. Mereka berencana untuk menangkap semua orang yang memiliki aura yang mirip dengan tiruannya. Mereka lebih suka salah dan menangkap semua orang daripada menyesal dan membiarkan Qin Yu kabur. Bagian dalam alam Jianglan masih sedamai sebelumnya. Dalam beberapa tahun terakhir ini fokus utama penelitian Qin Yu adalah teknik jari. Itu karena terlepas dari apakah itu energi bintang gelap yang dia miliki sebelumnya atau energi lubang hitam yang dia miliki saat ini, keduanya sangat kental. Energi yang begitu kental seperti ini paling cocok untuk teknik jari. Qin Yu tidak bergerak berdiri di atas padang rumput. 10 jari penghentian, 10 sinar jari emas ditembakkan secara berurutan dari jari Qin Yu. 10 sinar jari ini tidak terbang pada saat yang sama dan masing-masing memiliki beberapa perbedaan menit. Namun kecuali tingkat ranah jiwa seseorang cukup tinggi, mereka benar-benar tidak dapat mendeteksi perbedaan antara 10 sinar jari ini. Sinar 10 jari berubah menjadi 10 sinar cahaya. Bang! Akhirnya 10 sinar jari emas secara aneh berkumpul dan ditembakkan ke tanah. Pada saat sinar 10 jari ini ditembakkan, mereka benar-benar ditembakkan dari 6 jari Qin Yu. Pada saat ketika mereka ditembakkan ke 10 semuanya sejajar dan cocok satu sama lain, sinar 10 jari memberi kesan bahwa mereka terbang dalam garis lurus. Secara teoritis sinar 10 jari tidak akan pernah bergabung menjadi satu.
Namun secara misterius sinar 10 jari itu benar-benar bergabung. Jika itu adalah Qin Yu sebelum ia melalui kultivasi latennya, maka itu benar-benar mustahil baginya untuk memahami dan dia bahkan akan percaya bahwa ini adalah kesalahan. Namun Qin Yu saat ini memahaminya dan bahkan menciptakan 10 jari pemutusan yang sangat sengit ini. Justru itulah celah antar alam. Pemahaman manusia, pemahaman kultivator, pemahaman abadi dan bahkan pemahaman kaisar tingkat tinggi semuanya berbeda satu sama lain. Sekarang Qin Yu juga menyadari itu. Dulu ketika dia bertarung melawan Yu Qingzi, dia jelas-jelas yang bertindak pertama dan kecepatannya juga lebih cepat dari kecepatan Yu Qingzi. Namun Yu Qingzi mampu memblokir setiap serangannya. Jadi kadang-kadang metode serangan yang optimal untuk pedang runcing bukanlah menusuk dalam garis lurus, setidaknya bukan jenis dorong garis lurus yang kaku. Karena fakta bahwa ruang kosmik selalu bergerak, ia selalu berubah. Apa yang disebut garis lurus yang diketahui manusia lambat sampai tingkat tertentu. Itu juga alasan mengapa Qin Yu merasa bahwa serangan ahli di tingkat Suetianya elegan dan memiliki hasil yang luar biasa. Hanya saja Qin Yu saat itu tidak mengerti penyebabnya. Namun sekarang dia melakukannya. Teknik jari Qin Yu dipisahkan menjadi 4 bentuk berbeda. Bentuk pertama 10.000 jari berat, bentuk kedua Tousan Illusion Fingers, bentuk ketiga 10 jari pemutusan, bentuk keempat Sky Piercing Finger. Teknik terakhir Sky Piercing Fingers adalah teknik khusus yang dibuat oleh Qin Yu menggunakan lubang hitam di dalam tubuhnya. Itu juga teknik terkuat yang dapat dieksekusi Qin Yu saat ini. Qin Yu sebelumnya telah memikirkan fakta bahwa lubang hitam ketika berputar ke depan mampu melahirkan kekuatan penyerap yang menakutkan. Qin Yu memulai eksperimennya, begitu lubang hitam di balik itu akan melahirkan emisi energi yang menakutkan. Selama Qin Yu mengontrol serangkaian energi lubang hitam, di sisi lain lubang hitam setelah itu dipercepat setelah menjalani rotasi terbalik, maka saat itu dikeluarkan dari lubang hitam itu akan mendapatkan kecepatan yang menakutkan. Setelah itu rangkaian energi lubang hitam ini akan melewati jari Qin Yu dan sesuai dengan pemahamannya saat ini ditembakkan dengan metode terbaik. Kekuatan itu begitu kuat sehingga bahkan Qin Yu kewalahan dengan keterkejutan dan keheranan setelah dia menciptakannya. Namun untuk melakukan langkah ini Qin Yu sendiri juga harus melalui banyak kesakitan. Itu karena untaian energi lubang hitam itu setelah melewati sisi lain lubang hitam dan memperoleh putaran balik dipercepat, kecepatannya jauh melebihi apa yang dibayangkan Qin Yu. Pada saat itu ditembakkan dari lubang hitam dengan cepat akan melewati tubuh Qin Yu sebelum ditembakkan dari jarinya. Dari dantian ke jarinya tidak mungkin bagi Qin Yu untuk mengoperasikannya dengan meridiannya. Itu karena kecepatan energi lubang hitam itu terlalu cepat. Itu sangat cepat sehingga sangat sulit bagi Qin Yu untuk mengalir melalui meridiannya. Yang paling bisa dilakukan Qin Yu adalah membuatnya tidak berubah arah. Akibatnya dalam tubuh Qin Yu ada saluran yang dibuat dengan energi elemen kehidupan. Saluran ini langsung menghubungkan dantian Qin Yu ke jarinya. Energi lubang hitam itu akan melalui saluran energi elemen kehidupan dan ditembakkan sesuai dengan arah yang ditunjukkan oleh jari telunjuk Qin Yu. Untungnya sejak Qin Yu mencapai alam lubang hitam, kesadarannya menyerap aura dari ruang pasta tepung dan memperoleh transformasi. Kemampuan kontrol energi tubuh Qin Yu juga telah meningkat secara keseluruhan. Itulah mengapa dia hampir tidak bisa mengontrol sinar jari itu dengan kecepatan yang sangat menakutkan dan menembakkannya sesuai lintasan yang telah dia putuskan. Dalam alam Jianglan aura Qin Yu telah meningkat. 10 jari pemutusan, 10 sinar jari emas ditembakkan secara berurutan dari tangan Qin Yu. Mereka tampak saling tumpang tindih tetapi masih paralel. Seperti itu mereka ditembakkan dari tangan Qin Yu. Dalam waktu singkat 10 sinar jari emas sekali lagi mulai saling tumpang tindih. Sinar 10 jari bergabung dan menjadi satu. Kekuatannya sangat besar. Qin Yu berhenti.
Setelah ruang di sekitarnya menjadi stabil, segera menuju ruang yang jauh ke arah di mana 10 jari pemutusan ditembakkan. Jari menusuk langit, sinar buas keemasan ditunjukkan dari jari telunjuk Qin Yu. Sesaat setelah blur emas ditembakkan, ruangan itu mulai mengeluarkan suara getaran yang mencengangkan. Dan pada saat ini sinar keemasan dari 10 jari pengakhiran sudah masuk ke bidang pandang Qin Yu. Dengan ledakan, 10 jari pemutusan dikalahkan sedangkan sinar buas emas terus terbang. Dengan memikirkan niat Qin Yu, tanah menonjol jauh untuk memblokir jari menusuk langit. Setelah serangkaian suara ledakan, Sky Piercing Finger akhirnya berhenti setelah menembak melalui banyak tonjolan. Sebagai penguasa alam Jianglan, sangat mudah bagi Qin Yu untuk mengontrol pergerakan tanah dari alam Jianglan. Kekuatan jari menusuk langit beberapa kali lebih besar dari 10 jari pemutusan. Qin Yu dapat menentukan bahwa setelah Sky Piercing Finger menerobos 10 jari pemutusan hanya menerima sedikit kerusakan. Apa yang harus saya sebut rangkaian teknik jari ini? Qin Yu memikirkannya sebentar. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Qin Yu mulai mengingat kembali kenangan yang dia miliki di benua Qianlong. Pada saat itu dia menyebut dirinya Tuan Meteor. Dia telah mengalami 4 dalam 9 kesengsaraan surgawi bersama dengan ayah kerajaannya di tanah terpencil yang besar, itu juga karena keturunan dari meteor sehingga dia berhasil melakukan kontak dengan air mata meteorik transformatif yang mengubah takdirnya. Qin Yu memiliki hubungan khusus dengan meteor. Meteor, saya sebut saja teknik jari meteor. Qin Yu tidak terlalu keberatan banyak tentang nama ini. Sebuah nama tidak lebih dari sekedar simbol. Yang paling penting adalah kekuatan teknik jari itu sendiri. Teknik jari meteor 3 bentuk pertama mungkin sesuatu yang orang lain dapat pelajari, tetapi bentuk keempat kemungkinan adalah sesuatu yang hanya bisa dieksekusi Qin Yu sendiri. Setelah menghitung dalam hatinya, Qin Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Sudah 100 tahun, saya benar-benar berlatih selama 100 tahun. Sebenarnya saya butuh waktu lama untuk membuat teknik satu jari. Qin Yu saat ini masih di alam lubang hitam tahap pertengahan. Kekuatannya tidak bertambah banyak, namun kekuatan serangan sebenarnya telah meningkat ke ranah baru. Dalam 100 tahun ini Qin Yu menghabiskan waktu untuk menciptakan teknik jari meteor. Meskipun teknik jari meteor ini disebut teknik jari, itu juga bisa diubah menjadi teknik telapak tangan, teknik kepalan tangan dan sebagainya. Itu karena berharganya teknik jari meteor terletak pada pemahaman yang dimiliki Qin Yu terhadap ruang kosmis dan alam. Bidang visi dan tingkat teknik Qin Yu telah mencapai tingkat yang baru. Pada saat yang sama dia mulai memahami domain dan sekarang akhirnya bisa memenuhi syarat untuk bertarung melawan ahli tingkat kaisar. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di video selanjutnya, jangan lupa subscribe.